Share screen-nya udah kelihatan belum ya, teman-teman ya? Sudah, Kak. Udah. Oke. Agak lambat di sini sebentar. Oke. Next. By the way, I took that pictures. Jadi ada satu tempat di Melbourne namanya Shrine of Remembrance Visitor Center. Begitu teman-teman mungkin sudah pernah ke Melbourne pasti sudah tahu. Jadi ini menurut saya very magical architecture dan I love that place. Kalau kita lagi sama teman-teman lagi bosen atau lagi pengen jalan-jalan, biasanya saya akan nongkrong di depan ini gitu ya untuk ngobrol dan santai di rerumputan gitu untuk refreshing dari kesibukan kuliah waktu itu gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang muncul gitu ya. Di beberapa seleksi, kalau saya kebetulan award di Australia Awards gitu ya, dan ini salah satu pertanyaan muncul nanti di interview session. Tapi ini juga akan muncul diri kita sendiri sebenarnya. Kita harus memastikan why Australia itu bukan hanya sekedar pengen gitu ya, pasti ada alasan tertentu. Kalau jawabannya adalah saya pengen lihat koala gitu misalnya, saya pengen pergi ke Great Ocean Road, itu adalah bonus ketika kita studi atau mungkin edit trip ke sana gitu ya. Tapi sebenarnya you have to be firm apa alasannya yang sebenarnya kamu pergi Australia. Nah, salah satu atau salah tiga, kalau salah dicoret ya, tapi ini sebenarnya lagi bagian dari tiga yang bisa menjadi jawaban kalian adalah 9 of the world's top 100 universities, the second one 6 of the world's top 50 student cities, di mana menurut saya poin nomor 2 ini saya merasakan sekali bahwa vibe student di sana cukup kuat ya. Ketika kita ngobrol sama temen atau yang tidak kenal ke sana, ternyata dia student di RMIT, ternyata dia student di Unima, ternyata dia student di apa ya, vibe city-nya itu benar-benar yang kreatif and young dynamics vibes of city gitu loh, bukan yang terlalu kaku banget gitu. Kebetulan saya suka kota yang mungkin, dan kebetulan saya keterimanya di satu university di Melbourne, itu saya bersyukur sekali memilih kota Melbourne. Tapi bukan berarti kota yang lain nggak enak, tapi lebih cocok di saya gitu ya. Nah, demikian juga kota-kota yang kayak Sydney, Adelaide, Brisbane, vibe-nya di sana itu memang kelihatan kota-kota yang cocok untuk student gitu ya. Dan yang terakhir, 95% of university rank globally. Jadi tadi juga dijelaskan oleh Stella bahwa banyak pilihan-pilihan kampus yang memang very rank university memang bagus. Apalagi sekarang beberapa kampus di Australia naik ya dari ranking World University Ranking. Gitu ya. Next. Nah, yang saya dapatkan dan beberapa testimoni dan juga explicitly stated in website di studyinaustralia.gov.au juga adalah Australian courses to focus on learning for the real world. Jadi kayak kamu merasakan bahwa yang kamu pelajari itu nanti memang specialized atau particularly design, kamu siap untuk menghadapi dunia nyata atau industri pada umumnya, industri yang kamu dalami nantinya atau ilmu yang kamu dalami nantinya itu siap untuk industri nanti tempat kamu berkarya dan bekerja gitu ya. Makanya saya bilang di sini industry based curriculum. Jadi desain kurikulumnya itu memang dipersiapkan bahwa industri ke depan itu akan menginginkan ini gitu ya. Ada prediksi-prediksi di Australia yang mengatakan bahwa evolving dari industri teknologi, industri apapun itu ke depan itu fastly moving gitu ya, dan itu Australia mengejar itu secara subjek. Saya mengalami sendiri ketika saya 1 semester di sana, ada perubahan kurikulum yang bukan berarti akhirnya kita harus kok ganti-ganti sih, enggak, tapi lebih ke arah mata kuliah yang dipelajari, namanya adalah sisipan masuk ke materi-materi itu akan fokus pada industry changing environment gitu ya, dimana ketika industri ke depan ini berubah. Waktu itu adalah dimana digitalisasi dan AI berkembang, itu akhirnya diselipin di materi-materi perkuliahan kita gitu, dan itu very nice to know that these materials are designed for you to be ready in the industry real world gitu ya. Now, some options in University in Australia, kalian sudah pernah dengar beberapa nama di sini, tapi kalau pembagian secara territory, itu ada Northern Territory, Queensland, Western Australia, South Australia, New South Wales, Victoria, dan Tasmania. Kebetulan saya di area Victoria, di mana waktu itu di Melbourne, gitu ya. Banyak sekali pilihan kampus di Melbourne, seperti Deakin, Latrobe, RMIT, Monash, Swinburne, University of Melbourne, dan Victoria University, lalu ada University of Divinity, mungkin nggak terlalu terkenal ya, tapi sebenarnya tujuan kita untuk mengapa melihat ini adalah teman-teman supaya punya gambaran bahwa
You can aim to the top university, tapi juga kamu harus punya options untuk masuk ke kampus lain sesuai dengan jurusan atau sesuai dengan minat studi kalian. Dan itu penting, karena jangan sampai akhirnya ngejar ke kampus-kampus besar, tapi sebenarnya tidak ada jurusan yang kamu tuju. Maksudnya dalam artian, memaksakan diri hanya pengen katakanlah UNIMELB gitu, tapi ternyata jurusannya nggak match, mata kuliahnya nggak match. Lebih baik kalau saya pilih ke kampus mungkin nomor 2 dari Melbourne, tapi lebih match dengan rencana studi, rencana kerja ke depan, karir dan segala macam yang dipertimbangkan gitu ya. Oke, nah sebenarnya ada beberapa rekomendasi sih, cuman ini saya pilih 5 aja dari website top university. This is very useful. Misalnya kalau kamu punya interest gitu ya di computer and IT, you can choose University of Melbourne. Tadi saya lihat ada beberapa jawaban di chat box yang pengen ke UNIMELB gitu. Semoga bisa terlaksana gitu ya. Kemudian ada juga Monash University, if you're interested in studying chemical engineering, rekomendasinya ke Monash University. Monash University dan UNIMELB ini ada di Melbourne. Monash ada beberapa kampus, setahu saya ada 2, Clayton and Caulfield. Nah, Clayton ini lucunya, saya pernah menemukan masakan Jawa Tengah gitu ya di Clayton, di dekat train stationnya, dan enak banget gitu ya. So if you're studying in Monash University Clayton, you're gonna find Japanese culinary, which is akan ketika kamu homesick atau pengen makan yang mengingatkan kamu Indonesia, dan ini adalah Jawa Tengah, you can try Clayton di area Clayton train station. Anyway, nah ada juga di UNSW di Sydney, saya pernah mampir ke kampusnya very dynamic, terbagi di pusat kota gitu ya, dan menurut saya beberapa mata majornya adalah cukup punya kekasan tersendiri. Misalnya ada mechanical, aeronautical, and manufacturing engineering yang direkomendasikan gitu ya. Lalu ada Curtin University, ada mineral and mining engineering yang direkomendasikan. Curtin di Perth ya teman-teman, nggak terlalu jauh dengan Indonesia. Jadi kalau teman-teman misalnya studi yang nggak terlalu jauh tapi masih di Australia, Bali Perth kalau nggak salah cuman let's say 1.5 hours by plane, like maximum 2 hours. Kalau ke Melbourne 6 hours flight, Sydney kalau nggak salah 5 jam gitu ya. Jadi mungkin bisa menjadi pilihan kalau ke Curtin University. Lalu ada Griffith University dengan rekomendasinya adalah Hospitality and Leisure Management, which is cocok kayaknya karena Griffith ini sebenarnya di area Brisbane teman-teman, di Queensland, dan agak mengarah ke pantai sebenarnya dia. Ada satu lagi Bond University di area mana itu ya? Southern Queensland kali ya. Kalau di Bond University itu area dekat pantai. Biasanya teman-teman akan suka summer vibe gitu di Griffith University. Oke. Lalu masuk slide berikutnya. Nah, beberapa persyaratan yang mungkin harus teman-teman perhatikan. Yang menurut saya, kenapa saya taruh ini di sebelah kiri banget, di pertama dan kedua. When you're having a plan to study overseas, dalam hal ini Australia, mungkin yang harus kalian siapkan adalah pertama paspor atau identification, ini adalah paspor dan language certificates. Kenapa? Karena sebenarnya gini, paling amannya kalau kalian sudah siap paspor dan let's say test TOEFL IBT atau IELTS, itu IELTS berlaku 2 tahun, paspor berlaku 5 tahun. Anytime you want to try to apply, misalnya beasiswanya katakanlah mau coba apply beasiswa gitu ya, beasiswanya baru buka tahun depan Kak, that's okay. Tapi ketika beasiswa itu meminta kamu untuk dapat LOA misalnya, Letter of Acceptance, segera apply sekarang. Bahkan tidak harus menunggu tahun depan untuk apply LOA, karena mereka akan menilai itu semua. Gitu ya. Jadi menurut saya, yang paling aman ketika harus disiapkan adalah sampai saat ini, 2 ini dulu. Gitu ya. Kalau ini kan pasti ada ketika sudah lulus ya, apalagi S1 yang mau S2 gitu ya. Maka sudah ada academic transcript and ijazah gitu ya. Nah, baru melangkah ke sini. Bagi teman-teman yang belum lulus mungkin masih SMA kelas 12, then these 3 is very important as your first requirements gitu. Tapi ini sambil jalan disiapkan. Terutama portfolio nih. Teman-teman portfolio ini dalam artian apapun ya, apalagi teman-teman yang suka di creative works, maka harus ada portfolio. Kalau teman-teman di engineering mungkin ada semacam project yang pernah dilakukan, yaitu portfolionya. Nah, salah satunya juga style, mungkin bisa nanti ada bimbingan yang khusus untuk membangun portfolio kalian, which is bisa tanya ke Kak Ocha atau Kak Stella nantinya. Tapi maksud saya adalah mulai dari SMA pun atau bahkan S1 pun kalau bisa portfolio ini dibangun, apalagi teman-teman yang bekerja di dunia kreatif atau bergerak di dunia kreatif, dan you have very example-nya misalnya paling gampang adalah fotografi atau let's say digital image creativity misalnya gitu ya.
Fotografinya juga harus mulai di-build dari sekarang gitu ya, dan essay nanti akan mengikuti sesuai dengan topik yang nanti diangkat untuk teman-teman ajukan di beasiswa atau mungkin di university gitu ya. Nah, apa bedanya Kak essay untuk university dan essay untuk scholarships? Biasanya essay untuk university akan meminta kamu untuk bikin motivation essay, dan itu ada sekitar 4 sampai 5 poin yang harus dipelajari gitu ya. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa, semoga ada workshop terusan gitu ya, yang membahas khusus untuk motivation essay. Nah, kalau yang untuk scholarship biasanya ada questions-nya, ya, ada pertanyaan atau prompting-nya, bahasa kita biasanya pakai prompting. Pertanyaan pertama apa, pertanyaan kedua yang harus dijawab kayak gimana. Tapi sebenarnya secara overall itu mirip. Dalam artian mirip itu semuanya harus ditulis berdasarkan poin-poin yang sama dengan motivation essay yang ada di university sebenarnya gitu ya. Tapi mungkin kalau yang paling kelihatan di scholarship adalah yang diminta adalah kontribusinya gitu ya. Oke, jadi ini tolong diingat teman-teman. So you have to build your portfolio, you have to build your CV. CV ini dalam artian adalah 1 atau 2 lembar riwayat hidup, daftar riwayat hidup. Tapi ini yang membantu teman-teman atau yang menjadi kunci university selection panelnya itu melihat, oh CV-nya keren. Keren bukannya soal desain ya, warna-warni bukan, tapi ATS gitu ya bahasanya mungkin sekarang bisa dipakai gitu ya, academic tracking system gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi poin plus adalah ketika CV kalian terbangun dengan baik, pengalaman studinya, competition, kemanitiaan misalnya, menang lomba ini, lomba itu. Kak, kalau nggak menang gimana? Nggak apa-apa, partisipan juga bagus. Tujuan kita untuk partisipan itu kan untuk melatih kita team working, disiplin gitu ya, dan apapun itu yang bersifat positif. Maka kalau bisa CV itu dibangunnya tidak hanya sekedar bikin CV list doang, list of experience, list of OSIS atau apapun, tapi di CV bisa ada penjelasan yang lebih menarik gitu ya, dalam artian oh anak ini atau student ini punya capacity, ini punya kredibilitas gitu misalnya yang harus dibaca. Lalu berikutnya persiapan essay, dan lalu berbarengan adalah portfolio. Nanti semoga ada sesi untuk motivation essay ya teman-teman ya ke depan. Oke, next. Nah, apa sih step-stepnya if you want to try to apply to study abroad in Australia? So the first one, ini tadi saya bilang, pemilihan kampus itu penting teman-teman ya. You have to choose your course and university. Nanti akan saya coba buka kalau ada waktu. Tersisa kita buka websitenya bagaimana sih cara pilih kampus dan pilihan university dan major. Putuskan di depan, dalam artian you have to choose courses and university in front, di awal banget, karena ini menurut saya ngaruh. Jangan sampai udah pilih kampus, pilih major asal-asalan, sampai sana aduh kok gini ya kampusnya, oh kok gini ya materinya gitu-gitu kan. Itu lebih baik dicari dari awal dan diputuskan dari awal. Yang kedua, submit applications, kirimkan semua dokumennya, essay atau portfolio atau apapun itu, CV dan segala macam, silahkan. Baru ada informasi dari kampus untuk dapat seat-nya atau kursinya gitu ya di sana, letter of acceptance-nya dikirim lewat email biasanya. Ada 2 LOA, unconditional dan conditional. Kalau conditional berarti ada syarat yang harus dipenuhi, tapi statusnya masih keterima. Kalau syaratnya ini dipenuhi dalam waktu dekat bisa lolos, maka bisa lolos. Tapi kalau ternyata syarat-syarat tidak dipenuhi, maka dianggap tidak menyetujui dan tidak lolos gitu ya. Nah, baru keempat, if you prefer like having scholarships di luar self funding, misalnya ada partial funding atau full funding scholarships, silakan berbarengan untuk apply the scholarships. Nah, kenapa saya taruh di nomor 4? Karena biasanya ada juga kampus yang meminta LOE dulu, atau scholarship yang kadang-kadang meminta ada syarat LOE dulu. Gitu. Tapi ada juga yang tidak. Jadi sebenarnya ini bisa berbarengan, 3 dan 4 ini bisa sama-sama. Gitu ya. Nah, nomor 5 baru apply student visa. Ada beberapa scholarship yang termasuk fully funded adalah termasuk pengurusan student visa, which is saya juga mengalami itu di Australia Award. Semuanya diuruskan oleh Australia Award Indonesia waktu itu, jadi very generous gitu ya, dimana saya tidak harus apply student visa. Tapi ada juga beasiswa yang mungkin kalian harus mandiri apply student visa, itu biasanya di paling akhir ketika sudah diterima oleh letter of acceptance. Maka syarat-syaratnya student visa biasanya diminta adalah copy of LOA-nya tadi dari university, bahwa menunjukkan bahwa kalian student yang diterima nantinya di kampus tersebut untuk siap berangkat gitu ya. So this is the step by step-nya gitu ya. Oke, next slide. Nah, ini website yang mungkin bisa menjadi pilihan kalian. Sorry, bentar. Baik, ini ada 3 yang menurut saya recommended gitu ya. If you want to try to find
university major, ada Cricos Education Gulf and AU. Ini nanti juga akan ada kodenya yang diminta untuk mengisi, ada kode university dan majornya bisa masukin ke applications gitu ya. Kemudian ada course.edu.au, nanti kita coba buka juga. Terus ada studyaustralia.gov.au. Ini ada websitenya, tampilan depannya. You can discover courses by locations. Ada di area ini apa aja sih kampusnya sesuai tadi mappingnya ya. Ada Queensland itu ada apa aja kampusnya dan major ditawarkan apa. So teman-teman, saya ingatkan juga bahwa jangan malas-malas untuk buka laptop atau buka handphone. Nggak cuma hanya scrolling sosial media rebahan gitu ya. Silakan masuk ke website yang penting seperti ini and you find your destinations in terms of your study plan. Ya, kalau teman-teman tadi ada yang nanya mungkin di chat box, ada civil engineering di mana Kak? Go ahead, try to find gitu ya. Beberapa civil engineering yang setahu saya UNSW juga bagus gitu ya. Kemudian ada University Technology of Sydney, itu juga oke untuk mata kuliah mungkin berbau engineering seperti itu gitu ya. So these three websites are good for you in finding a university in Australia. Let's try to open later in the end of the session gitu ya. Nah, ini juga penting banget. Ini menurut saya penting banget. Ekspektasi kalian ketika kalian study in Australia, completely, well, most of likely very different than Indonesia, gitu ya. Jadi kalau mungkin jujur aja di sini kita itu terutama di masa SMA ya, kita itu di apa ya, di seolah-olah vibe-nya ketika kita studi itu di Indonesia itu kayak seolah dosen apa yang diomongin dosen itu 100% true atau 100% benar. Kalau di sini mungkin kayak guru bilang A, kita harus ngikutin A gitu. Kalau di Australia, they try to, karena mungkin dari awal sistemnya udah berbeda ya, dalam artian kebebasan berbicara itu appreciated. Maka ini cerita ya, sambil kalian mungkin lihat slide-nya, tapi saya cerita sedikit ketika di sana. Ketika saya ikut pertama kali kelas lecturing di sana, kalau nggak salah namanya dulu mata kuliahnya Journalism Practice, gitu ya, cukup baru di dunia saya pelajari. Setelah lecturing selesai, pada waktu lecturing seperti ini, itu tidak ada yang bertanya sama sekali. Tapi ketika lecturenya stop and mulai bertanya seperti any questions everyone gitu, semuanya langsung angkat tangan, hampir semua ya, angkat tangan, kayak rebutan tanya gitu loh. Dan itu cukup impress me ya, dalam artian, oh ini nggak saya temukan di waktu saya di Indonesia gitu, karena kepo-nya tinggi kali ya teman-teman ya, dan mereka suka sekali untuk opini, bukan berarti debat itu jelek gitu. Jadi opininya mereka gini, mereka bertanya, why ini gini gitu. Lecturenya jelasin gitu. Oh oke, so kalau misalnya terjadi begini gimana? Dilemparkan ke sudut yang lain. Jadi lively aktif partisipannya itu menurut saya luar biasa dan tidak ada benar dan salah. Yang penting kalian asalkan nggak ngawur ya. Tapi ketika kalian punya pendapat, lemparkan. Lalu lecturenya ketika misalnya lecturernya kata yang rasa, I think I need to cross check this one. Dia juga mengakui bahwa kayaknya aku belum dapat informasi yang lengkap nih soal ini. Dan let me try to find, atau kita ketemu lagi di saat praktikum, kita coba discuss di sana ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang menurut saya akhirnya ekspektasi kita harus sama dengan itu. Jadi jangan sampai akhirnya ketika kamu kuliah di sana terus kayak kamu minta, mana kok aku nggak dapat materinya gitu. Enggak. Kamu harus very active learning. Jadi ada kata-kata di sini katanya independent gitu ya. So you have to be very independent karena kalian sudah masuk S1 dan S2 itu sudah dianggap dewasa gitu ya. Lalu konsep self-directed learning ini bagus banget, kayak self-study ya teman-temannya. Jadi ada materi by online, ada semacam kayak Google Drive atau apapun itu bentuknya Blackboard gitu, itu Moodle. Dan kita bisa akses semua materinya tiap weekly meetingnya. Tapi juga ada tugas yang harus kita selesaikan, ada critical opinion yang harus diasah gitu ya. Yang ketiga active participation, kalau kalian nggak aktif, kalian nggak akan dapat apa-apa. Jujur aja seminggu pertama kalau saya boleh cerita, saya agak lost. Dalam arti lost itu, sorry to say, misalnya bahasa Inggris saya juga pas-pasan gitu ya, tapi semuanya ngomong bahasa Inggris, apalagi aksen Australia gitu, kayak apa kayak duduk gimana ini artinya apa gitu ya. Tapi so far saya masuk ke library, saya tanya ke dosennya, saya tanya teman, jadi sebenarnya kalau bisa jangan takut gitu ya. Katanya malu bertanya sesat di jalan, beneran tuh kalau di Australia malu bertanya sesat di kuliah gitu ya. Dan itu menurut saya very important to be active in terms of cuman diam nunggu info dari temen, contekan selesai, enggak. Usahakan kalian very active. Nah mungkin kalau teman ikut study trip ke depan tahu lah ya vibe-nya kayak gimana, dan diusahakan very active in terms of finding information. Jadi
boleh cari informasi di online, website atau kampus, website kampus atau mungkin online library boleh. Tapi ada saatnya kita very communicative to the lecturer, to the staff, and also to your classmates. Itu juga penting teman-teman ya. Oke, next. Kita bahas sedikit tentang tuition fee. Nah, sampai saat ini sih yang saya dapat informasinya adalah if you're going to undergraduate apa namanya strata 1, kamu akan keluar biaya sekitar 20.000 sampai 40.000 per tahun gitu ya. Silakan dihitung sendiri kalkulasinya. Postgraduate vary between Australian dollar 22,000 until 50,000 per year. Nah, ini sebagai apa ya sebenarnya range ya teman-teman, silahkan cek di website university untuk very clear information about each university tuition fee. Saya akan tidak terlalu lama di sini. Nah, bagaimana kalau kita livingnya di Melbourne contohnya waktu itu ya. Tapi di saat ini kalau boleh saya kasih tahu juga websitenya ada di ini tadi. Search course tadi ada pilihan cost of living dan saya kebetulan pilihnya di Melbourne gitu ya. Nanti kita coba buka ya kalau ada waktu ya teman-teman. Ini saya ini betul kita masukin monthly atau weekly, saya masukin monthly. Kota di mana saya masukin Melbourne, ternyata yang keluar seperti ini teman-teman. Ini pilihannya juga ada tergantung gaya hidup, tergantung seberapa sering nonton, seberapa sering dugem, seberapa sering traveling, kemana naik apa. Jadi kalau saya ke kampus waktu itu saya naik sepeda, banyakkan naik sepeda sama tram, tapi ada juga temen yang bawa mobil. Jadi sebenarnya cost ini depends on your expenses. Kamu transportasinya kayak gimana, style makanmu kayak gimana ya, entertainmentmu kayak gimana, cost tiap minggunya sering makan di luar atau sering masak sendiri di apartemen atau mungkin bersama teman-teman di house rent dan segala macam ya, tergantung berbagai macam faktor gitu ya. Tapi secara overall kalau saya very apa ya sebutannya, mungkin spending money-nya itu rata-rata mungkin nggak terlalu boros gitu. Saya akan keluarin segini teman-teman. Accommodation-nya per bulan itu 1.536 Australian dollar. Ini untuk share house gitu ya, yang kamar mandi dalam. Ya, kira-kira seperti ini. Transport, kalau saya sering naik tram atau train, maka per bulannya saya akan spend money 112 dolar. Silakan dihitung. Food, ini sebulannya saya akan keluar 500 dolaran. Ini saya anggap saya sering makan weekend di luar, tapi saya sering masak di rumah ketika pulang setelah kuliah gitu ya. Dalam artian sering masak di rumah, tapi 50-50 makan di luar. Personal apapun itu kebutuhannya, clothing, jarang-jarang beli, tapi mungkin sebulan sekali misalnya. Entertainment, saya bisa keluar 388 dolar per bulan gitu. Kenapa? Mungkin saya suka hangout gitu kali ya, traveling terutama mungkin. Saya suka exploring, datang ke event apa waktu itu ya, yang Melbourne. Kemudian ada apa, movie screening atau ada museum event apapun itu, exhibition, ada volunteer apapun itu saya ikut gitu ya. Istilahnya aktif di luar selain di sekolah gitu ya. Nah kebetulan saya juga join beberapa part time job. Kebetulan dapat kesempatan untuk kerja di beberapa tempat di Melbourne waktu itu, very lucky. Tapi sebenarnya juga sepertinya sekarang juga masih ada job opportunity yang cukup kuat ya di sana untuk part time student ya. Tapi jangan full time job, tapi ke part time job untuk supaya kita ngisi waktu kosong di weekend atau mungkin beberapa jam-jam kosong kuliah itu masih bisa diisi untuk part time job gitu ya. Beasiswa ada pilihan Garuda untuk S1, LPDP untuk S2, S3, atau beasiswa dari kampusnya, ada yang fully funded juga, ada yang partially funded. Lalu ada Australia Awards, ini salah satu yang benar-benar saya very lucky atau very grateful adalah saya dapat beasiswa Australia Award. Kemudian grants, bisa ambil student atau profesional. Grants itu kayak semacam apa ya, alokasi sekian dolar gitu untuk short course atau untuk ikut sekian project semester atau untuk riset misalnya gitu ya, bisa digunakan untuk grants gitu ya, pakai grants. Oke, sedikit aja karena waktunya terbatas. Saya beasiswa Australia Award waktu itu, kemudian saya ambil Master of Arts Media and Communication. Setelah 3-4 kali tidak lolos di seleksi kampus, saya terimanya di Swinburne University of Technology. By the way, saya waktu itu apply ke RMIT, kemudian ke QUT, lalu juga ada 2 pilihan di Swinburne atau di Edith Cowan Perth University. Ternyata saya terima di Master of Arts Media and Communication Swinburne University of Technology ya. Oke, ini tips and tricksnya teman-teman. Mungkin TL yang pertama adalah tentukan minat studimu sedini mungkin, jangan sampai akhirnya mepet-mepet. Ya udahlah, yang penting aku berangkat, jangan ya. Tentukan minat studimu sedini mungkin. This is very important. Kenapa saya taruh di paling awal?
Nah, untuk dapat minat studi itu, kamu harus meluangkan waktu untuk browsing jurusan dan universitinya, pelajari mata kuliahnya, pelajari ini belajar apa sih, nanti semester sekian aku dapat internship kayak gimana sih, aku ngerjain project apa sih, gitu ya, tugas-tugasnya kayak gimana sih, silakan cari informasinya sebanyak mungkin lewat website ininya, YouTube atau TikTok, apapun ya, alumni-alumni yang sudah pernah kuliah di sana, find the place, bisa tanya style, bisa tanya scholars misalnya, apapun itu ya. And then the third one, ini BAG, bangun, pertama B adalah bangun portfolio atau pengalaman kerja. Bangun portfolio bisa juga lewat style ya. Tambah juga pengalaman kerja kalian, ikut project ini, dapat job itu, silahkan dibangun ya dari sekarang. Lalu berikutnya angkat topik sebagai passion. Maksudnya apa? Kalau kalian nanti di ngisi essay pun atau untuk daftar ini pun, kalian akan diminta untuk bikin essay atau di scholarship juga akan mengisi pertanyaan-pertanyaan. Kalau bisa tunjukkan satu passion yang ternyata itu memotivasi kamu untuk perkembangan karir ke depan atau untuk kontribusi kamu di sini ya, teman-teman ya. Pertama di scholarship ini ya, LPDP atau award atau apapun itu, you have to explain kira-kira kontribusi in the future kayak gimana. Makanya kalau saya ngasih materi motivation itu biasanya ada 3. Past, present, and future. Bukan grammar bahasa Inggris ya. Past ini adalah yang pernah kamu lakukan, yaitu portfolio pengalaman kerja. Misalnya sekarang kamu lagi geluti topik apa, itu adalah present maksud saya, itu passionmu. Kemudian future, itu kamu punya future plan kayak gimana, yaitu kontribusi apa yang kamu rencanakan ke depan. Ya, itu penting. Jadi 3 itu penting. That's it. Let's discuss. If you have any questions, go ahead, firing up. Silakan Kak Ocha, bisa diatur ritmenya questionnya. Terima kasih banyak teman-teman. Thank you. Pak Ari, terima kasih banyak atas paparannya. Menarik banget ya teman-teman ya. Nah, mungkin untuk sesi kali ini aku bisa luangin sekitar 5 pertanyaan kali ya teman-teman. Jadi aku mulai dulu dari yang raise hand, Kak Jane Zahwa, boleh Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenita barusan lulus SMP. Nah, ini kan saya mau persiapan kuliah. Cuman mau ditanya biasanya kalau para mahasiswa bingung salah jurusannya gimana. Jadi saya bingung mau jurusan mana aja. Begitu, Kak. I see. Jadi lebih ke gimana sih Kak cara kita determine tuh apa namanya minat bakat kita gitu, karena kan memang kadang-kadang kita tuh passion sama banyak hal kayak gitu ya Kak. Dan apalagi kalau misalnya buat nentuin jurusan kuliah itu tuh agak pressure-nya agak ada tuh. Jadi boleh mungkin Kak Ari ada tips and trick ya nih, gimana sih cara nentuin jurusan gitu ya yang tepat, sedangkan minat bakat kita tuh terbilang banyak kayak gitu, atau mungkin masih belum nemu nih minat bakat yang pas gitu. Boleh. Oke, mungkin salah satu tips dan trik saya untuk menemukan minat dan jurusan yang mau diambil. Katakanlah saya suka fotografi, saya suka videografi, saya juga suka misalnya musik gitu ya. Saya suka juga ternyata along the way saya dipilih jadi MC misalnya. Ini saya ambil jurusan apa ya? Mau visual atau mau public relation atau public speaking atau pusing gitu. Sebenarnya menurut saya paling bagus adalah yang paling terlihat menonjol atau yang paling terlihat bahwa second opinion juga penting sih. Beberapa teman bilang misalnya, contoh nih paling simpel, kamu cocoknya pegang gitar daripada drums ya. Itu sebenarnya sudah pertanda bahwa sebenarnya kalian punya semacam bakatnya kemana. Dan itu yang mungkin menurut saya perlu digali. Tapi memang nggak bisa dalam waktu 1 hari 2 hari itu, udah ini aja gitu, nggak. Tapi along the way, juga cari informasi kira-kira ke depan prospek dunia ini tuh katakanlah musik gitu, apakah memang very open gitu. Nah, itu sebenarnya yang paling kuncinya adalah menonjol dan langsung cari kira-kira arahnya kalau ke sini prospeknya kayak gimana ya. Silakan cari infonya melalui apapun itu, kayak seperti ini, style atau ikut workshop seperti ini, atau kalian ikut-ikut semacam apa ya, tes juga boleh. Jadi psychological test itu ternyata juga bisa membantu kita mengerahkan minat studi kita kemana. Contoh, saya pernah di psychotest, saya tuh tipikal orangnya 50-50. Saya juga teknis, saya juga bisa dalam artian ini komunikatif. Jadi ternyata sebenarnya arahnya kemana, maka saya cari yang istilahnya jurusannya lebih teknis daripada yang terlalu teori. Makanya saya pilih, ternyata saya terima di Swinburne University of Technology, ternyata benar mata kuliahnya lebih ke arah teknikal dan siap untuk industri daripada yang terlalu banyak theoretical misalnya. Tapi komunikatif gimana? Ternyata along the way saya berlatih public speaking.
Dulu saya nggak ngoceh ini gitu ya, diem gitu, malu-malu bertanya gitu, dan susah di jalan sering gitu ya. Tapi ternyata along the way saya menemukan, oh saya bertemu teman-teman yang, Ri kamu ternyata bisa kok ngomong di depan gitu, try gitu. Nah ternyata itu kan menonjol ya teman-teman. Maka silahkan yang paling menonjol yang mana, silahkan cari second opinion atau arahan, kalau perlu juga psikotes juga bisa, silakan. Terima kasih Terima Kak kasih, Ari. Kak. Kak Jane, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi, nah karena kebetulan kamu juga masih di tadi kelas 9 ya, masih di SMP. Jadi sebenarnya masih ada waktu Enggak, banget Kak, nih. baru Oh, lulus SMP. baru lulus. Oke, nah masih ada waktu nih sebenarnya nih buat gali minat bakat kamu, Jane. Jadi gak perlu khawatir gitu ya kalau misalnya menentuin jurusan itu tuh gimana gitu. Dan kebetulan kan juga jurusan-jurusan dan kampus-kampus di Australia itu banyak ya Kak Ari ya. Jadi pasti akan ada medium gitu buat Kak Jane di sana. Oke, thank you. Mungkin kita bisa lanjut nih Kak. Mungkin kalau aku lihat dari chat nih Kak Ari banyak banget yang ngomongin tentang beasiswa nih. Pengen tahu lebih gitu ya. Mungkin ada nggak sih kayak beasiswa selain Australia Awards atau LPDP gitu yang bisa kita eksplor, karena kan mungkin bukannya mau kabur gitu, tapi ada gak ya beasiswa yang nggak mewajibkan hadirin atau teman-teman itu kalau keterima harus pulang ke Indonesia kayak gitu. Terus kayak mungkin gimana sih tipsnya cara dapat beasiswa fully funded di kuliah di Australia, dan juga kayak ada apa ya, dokumen-dokumennya apa aja harus dipersiapkan, terus minimal skor-skornya mungkin kayak gitu. Kak Ari, mungkin kita bisa eksplor lebih dalam lagi kali ya Kak di sesi ini tuh tentang beasiswanya. Kayak gitu. Ya, oke. Jadi sebenarnya pilihan beasiswa untuk fully funded itu out there, somewhere in Australia itu banyak sebenarnya. Kita coba buka websitenya ya. Tapi sebenarnya gini, teman-teman, saya tidak bukannya pesimistik, tapi teman-teman juga harus tahu bahwa beasiswa fully funded itu very competitive. That's why ada kunci tadi saya bilang di slide adalah CV itu juga ngefeknya adalah academic background-mu. Nilai kalau bisa memang sebagus mungkin. Contoh ada syarat beasiswa di LC Cook University mintanya minimal, katakanlah minimal skornya range-nya ada 88 minimal misalnya. Jadi berarti kan rata-rata kalian harus tinggi nilainya. Ada portfolio, ada ada achievements dan segala macamnya itu juga harus dibangun. Tapi syarat-syarat biasanya kalau untuk S1 rata-rata 5, minimal 5,5 sampai 6,5. Kalau S2 biasanya 6,5 sampai 7. Kalau S3 pun juga sekitar 6,5 sampai 7,5 tergantung kampusnya gitu ya untuk IELTS testnya. Jadi syarat itu sebenarnya vary, artinya bermacam-macam tergantung dari pilihan uni dan pilihan kampusnya. Dan juga pilihan beasiswanya. Contoh Australia Award waktu itu mintanya minimal skornya 5,5 untuk IELTS. Tapi untuk beberapa area geographical Indonesia Timur atau ministry dia minta 4,5 misalnya. Jadi lagi-lagi depends on the university and scholarship ya. Tapi just in case you wanna know ada scholarship apa aja sih mungkin di Australia, itu ada website dari government yang namanya ini, teman-teman, study.australia.gov.au. And you're gonna find many information here, termasuk ini. Ada pilihan scholarship-nya apa aja sih? Silakan diklik scholarship di sini. Maka ada pilihan beasiswa apa aja. Gitu ya. Atau kalian cari di sini plan your study misalnya find a course gitu ya. Klik aja di find a course. Nah, ini. Mau kursesnya apa? Tadi ada yang nanya geografi, ada nggak kira-kira di Australia ya? Saya nggak bisa jawab, bro. Makanya saya bisa bantu dengan cara seperti ini, sesi seperti ini. Silakan masuk ke website ini, apakah memang ada geografi di sini? Ternyata ada Bachelor of Geographical Social Science di UEA. Western Australia ini di Perth ya teman-temannya, nggak terlalu jauh dari Indonesia. Banyak, ada Geographical Information Science, Queensland juga ada. Jadi tadi saya bilang juga di slide bahwa luangkan waktu teman-teman untuk browsing dan exploring what kind of university or what sort of major yang out there that is very open for you to go gitu ya untuk jurusan. Tapi untuk scholarship, setahu saya memang tidak terlalu banyak di Australia, secara banyak kayak mungkin pilihan di negara Asia ya, tapi very kompetitif juga untuk teman-teman S1 di Australia. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau S2, itu pilihannya kalau nggak LPDP, Australia Award kalau untuk full funded. Tapi ada juga university scholarship yang bisa dicoba, bisa fully funded juga. Contohnya Monash, gitu ya. Atau Deakin University itu ada Vice Chancellor scholarship. Syaratnya apa aja? Rata-rata sama. Essay pasti, kemudian tadi saya bilang English language requirement-nya adalah biasanya IELTS antara 6 sampai 6,5 depending on the university gitu ya. Nah, ini semoga teman-teman, saya
kirimkan aja kalau ya di chat box gitu ya, websitenya apa, silakan kalian buka nanti ya di rumah. Jangan lupa di bookmarks ya, nanti kalian bisa buka dengan chat box. Bentar, agak lambat di tempat saya. Bentar ya. Oke, silakan browsing pilihan university, courses, and also scholarships on that website. Oke? Thank you. Kak Ari, terima kasih. Nah, jadi itu ya teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan terkait beasiswa-beasiswa buat kuliah di Australia atau kayak persyaratannya apa aja, even jurusan-jurusan per kampusnya itu juga informasinya ada di website ini. Jadi make sure linknya itu disimpan ya, di bookmark gitu. Oke, kita balik lagi ke ya teman-teman yang raise hand kali ya Kak Ari ya. Aku mau dengar pertanyaan dari Kak Putra Baulat. Kak Putra, silakan Kak. Kak Putra, apakah di sana? Kalau misalnya... Oke, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Danci Christian Putra Rakbau, biasa dipanggil Putra. Mungkin pertanyaan saya untuk Kak Ari itu lebih ke arah apakah memang berpengaruh portofolio terus surat rekomendasi dan berkas-berkas yang perlu kita siapkan itu sesuai dengan jurusan yang akan kita ambil begitu. Dari surat rekomendasinya juga, terus portofolio dan lomba-lomba yang kita ikuti apa memang seberpengaruh itu dan memang harus semuanya itu sesuai dengan jurusan kita. Mungkin itu saja. Terima kasih Kak Putra pertanyaannya. Kak Ari? Ya, terima kasih. Oke, thank you Putra. Very nice questions. Berpengaruh, sangat berpengaruh. Coba saya jawab satu persatu dulu ya. Untuk surat rekomendasi, very likely surat rekomendasi itu sebenarnya untuk memperkuat ya, dalam artian gini. Sama kayak testimoni kan. Kayak Putra tuh anaknya keren loh, dia bisa main gitar, dia bisa ini, dia bisa itu. Itu kan rekomendasi teman. Sama rekomendasi juga seperti itu. Saya akan mendengarkan dulu, tapi saya akan langsung ngetes ke kamu. Bisa nggak jago main gitar? Coba ambil gitar, kamu main 2 lagu Putra gitu. Gitu ya. Jadi seolah-olah analoginya gitu. Rekomendasi ini katakanlah rekomendasi si A atau namanya dosen atau mungkin guru gitu dibaca pasti berpengaruh. Tapi ketika mereka membaca esaimu, membaca CV-mu, membaca portfolio-mu dan segala macam, kamu akan dipanggil untuk interview. Nah, interview inilah kunci suksesmu dalam artian untuk memastikan atau meyakinkan si interviewer. Sama kayak tadi saya minta kamu main gitar gitu kan. Seperti itu ya kira-kira contohnya ya Putra. Jadi that's very likely, very important. Kalau bisa nyambung sama jurusanmu. Misal tadi saya bilang contohnya, if you wanna get let's say civil engineering, selama ini kamu pernah ikut nggak project-project atau mungkin kegiatan yang berhubungan dengan teknik sipil, apapun itu, riset sama dosen atau sama guru, pernah bikin project apa? Very simple, ada nggak kayak kegiatan ke daerah tertentu yang harusnya kamu bikin, let's say nggak tahu, rumah kecil untuk untuk katakanlah untuk masyarakat sekitar, kamu bangun jembatan gitu rame-rame kayak gitulah. Jadi artian ada nggak semacam hal kegiatan yang membangun portofolio. Contoh satu mungkin untuk teman-teman semua, saya pernah mentoring juga, dia lolos di salah satu kampus gitu ya, dan beasiswa full scholarships, dia ambil computer science dan AI kalau nggak salah development. Tapi dari SMA dia itu aktif ikut competition yang berbau computer science. Dia ikut project atau ikut kayak bootcamp gitu, workshop yang bikin game development. Ketiga, dia juga aktif voluntary ngajar untuk anak-anak SMP SMA yang tertarik di dunia matematika dan komputer atau bahkan masuk ke SCT. Jadi itu kan portfolionya kebangun dengan baik. Portfolio tidak harus karya teman-teman. Contohnya katakanlah kalau kamu suka fotografi, kamu ada portfolio fotografi. Bagus kalau kamu fotografi. Tapi kalau kamu ambil computer science, portfolio mau apa? Oke, bisa jadi voluntary mengajar boleh nggak? Boleh. Itu kan membangun bahwa kamu passion, kamu tertarik di dunia komputer, gitu ya. Terus tadi saya bilang dia ikut bootcamp dan ternyata dia bisa menghasilkan satu dummy sebuah game apps, gitu ya, gaming lah ya pokoknya. Saya nggak terlalu paham soal game, tapi kayak gaming apps gitu. Jadi itu yang dinamakan portofolio yang akhirnya nyambung dengan jurusanmu. Lalu ada pertanyaan berikutnya biasanya, Kak, saya tuh aktif basketball, ini itu music ngeband, tapi saya ambilnya psychology. Itu gimana Kak? Masih nyambung nggak gitu? Sebenarnya gini, kalau ternyata misalnya sudah kadung seperti itu, ternyata udah kelas 12 nih,
ada setahun bisa nggak Kak? Bisa kekejar sebenarnya. Ikut coba kompetisi-kompetisi yang berbau dengan psikologi, apapun itulah ya, yang ada hubungannya dengan psikologi, kamu bisa tarik sendiri kesimpulan. Tapi kalau ternyata memang sudah sudah terlanjur lulus, maka cantumkan aja nggak apa-apa, tapi di essay atau mungkin di CV tadi itu tunjukkan bahwa saya dengan ikut basketball competition, ternyata saya belajar banyak tentang teamwork, leadership, rasa ingin berkompetisi dengan positif. Ternyata saya belajar mengalah untuk menang. Ternyata saya belajar bangun pagi, apapun itu. Kamu sebutkan positif side dari sebuah aktivitas. Karena yang dilihat itu tidak hanya soal ikut lomba menangnya, tapi the growth of you. Jadi apa ya, pertumbuhan kamu, perkembangan kamu secara apa, sifat-sifat seperti kayak karakter seperti itu, disiplin, mencoba hal baru, suka berdiskusi, aktif yang tadi saya bilang, di sana akan mensyaratkan kamu untuk bisa aktif discussion dan segala macam itu kan bisa dibangun dari sekarang gitu sih. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Ari atas jawabannya. Terima kasih Kak Putra, pertanyaannya yang bagus sekali. Jadi emang penting banget ya teman-teman semua untuk punya portofolio. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih mau masuk jurusan apa dan udah nargetin kampus impiannya apa, make sure buat cari pengalaman atau aktivitas sebanyak mungkin gitu ya, biar kita itu bisa stand out dari saingan-saingan yang lain kayak gitu. Salah satunya itu ikut style itu sebagai salah satu portofolio itu juga kayak gitu ya teman-teman ya. Karena kan kita tuh nggak cuma jalan-jalan, tapi kan kita juga ada workshopnya, terus juga sebenarnya juga networking juga bisa di situ sama teman-teman yang akan ditemuin di Australia kayak gitu. Jadi penting banget untuk cari aktivitas di luar akademiknya ya teman-teman. Nah mungkin Kak Ari, aku tadi janjinya 5, cuman karena keterbatasan waktu aku bakal coba kasih kesempatan satu kali lagi kali ya buat teman-teman yang lagi raise hand. Jadi aku mau coba dengar dari Kak Pratiwi. Kak Pratiwi silakan di-unmute kali ya. Oke, halo Kak Ocha, Kak Ari, terima kasih untuk kesempatan malam ini. Perkenalkan, nama saya Pratiwi, saya baru saja menyelesaikan student S2 atau magister saya dan ingin mencoba untuk studi PhD di Australia dan sedang mencari beberapa peluang untuk scholarship maupun itu fully funded atau partial, it's okay. Cuma ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan sedikit saja dengan Kak Ari di sesi ini. Untuk sustainable di Indonesia, di ekonomi yang seperti ini dan keadaan yang seperti ini, karena jurusan saya adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk S1, kemudian S2-nya itu pendidikan bahasa Indonesia. Kemarin sedikit search tentang jurusan education di Queensland University, itu ada 2 tawaran yang diberikan sama mereka, yaitu PhD dan EDD. Kalau menurut Kak Ari, better saya ambil PhD atau EDD ya, kalau untuk nanti maybe balik ke Indonesia lagi. Oke, sorry, PhD atau apa Kak Pratiwi? EDD, jadi professional doctorate ya? Iya, sebetulnya. Better ambil yang mana ya Kak? Kok misalkan bagus-bagus, ya kita merelevankan dengan pertanyaan Kak Ocha tadi, misalkan dapat beasiswa nih, yang mengharuskan kembali ke Indonesia. Nah itu lebih berdampak mana? Jurusan yang kita ambil PhD atau Professional of Doctor? Dari sudut pandang Kak Ari. Langsung saya jawab aja Kak Ocha atau gimana? Oke. Baik, thank you Kak Pratiwi, pertanyaan bagus banget nih. Sebenarnya gini, dampak atau tidaknya bukan dari, mungkin tidak merely 100% dari apa yang diambil PhD atau PDD-nya. Tapi kira-kira rencana ke depannya kayak gimana Kak Pratiwi? Itu yang menurut saya lebih penting. Misalnya, Kak Pratiwi coba kayak melihat, oh aku kayak melihat suatu kondisi atau suatu topik tertentu dan ternyata ini menarik untuk diriset atau menarik untuk diteliti, maka saya juga akan harus menemukan profesor mana atau profesor siapa ya di kampus mana yang ternyata topiknya sama dengan Kak Pratiwi. Kayak ini topik tentang let's say digital education and social media platform ini kok menjadi overlapping ya, tipikalnya kita juga bisa edukasi lewat social media, tapi juga bisa online education seperti ini.
itu kita teliti yuk. Misalnya kamu Kak Pertiwi tertarik untuk ambil itu, maka silakan cari profesor atau supervisor di kampus yang istilahnya bisa melihat itu sebagai potensi untuk riset. Atau nanti kontribusi ke depannya bahwa akan banyak riset seperti ini yang mungkin bisa membantu kita untuk mendesain learning education di Indonesia yang akhirnya lebih ke arah industrial atau mungkin lebih ke marketing side-nya juga kebaca untuk profesi-profesi guru mungkin di Indonesia. Karena dia punya bargaining position bahwa guru itu juga punya potensi untuk berkaya melalui sosial media misalnya. Jadi itu kan sebenarnya dampak itu tergantung dari apa yang mau kita lakukan sebenarnya, bukan dari PDD atau PhD doang. Nah, sebaliknya kalau misalnya PDD itu professional doctorate, maka akan belajar juga project-project dan juga mungkin coursework ya, tidak hanya 100% riset misalnya. Nah, apakah keilmuan itu juga akan dicari oleh Kak Pratiwi untuk membangun Indonesia kalau memang harus kembali ke Indonesia dan membangun apapun itu jaringan atau long term plan tadi yang berhubungan dengan kontribusi. Jadi sebenarnya apalagi kalau ternyata masternya Kak Pratiwi misalnya juga melakukan research kan, gitu ya, atau disertasi atau tesis yang kira-kira oh ini kayaknya bisa aku lanjutkan nih risetnya, maka mungkin lebih cocoknya kan PhD. Tapi kalau ternyata lebih banyak nanti ke depannya rencananya adalah melakukan projects di luar research atau mungkin risetnya komponennya sangat tipis, tapi juga akan banyak melakukan project atau hubungannya dengan praktikal, maka PDD akan lebih cocok. Jadi kalau tadi pertanyaan tentang kontribusi atau yang mau dilakukan di Indonesia ke depan, tergantung rencana secara bentuk real atau program kerjanya kayak gimana dulu, harus dilihat dari situ dulu gitu. Kedepannya mungkin Kak Pratiwi bisa kita lanjutkan diskusi ini lewat email aja, email ini boleh. Karena menurut saya ini kayaknya nggak bisa dijawab hanya waktu dalam 5 menit. Gitu ya. Tolong please. Oke, silakan kontak by email, tapi secara overall garis besarnya adalah don't judge your contribution by the stratanya, jangan, tapi dilihat dari kira-kira rencana ke depannya kayak gimana, baru kayaknya lebih banyak riset nih Kak untuk jurusan ke depan. Oke, silakan ambil PhD. Tapi kalau ternyata banyak project nih, maka PDD akan lebih cocok gitu ya. Dan jangan lupa kalau mau cari beasiswa untuk full scholarships atau partial funding untuk PhD, pasti butuh supervisor, dan itu it takes time to go to that position di mana supervisor harus menerima topik Kak Pratiwi untuk riset atau untuk PhD degree nantinya gitu ya, kira-kira kayak gitu gambarannya. Oke Kak, the best good answer for me. Terima kasih untuk Kak Ocha dan juga Kak Ari, jawabannya sangat membantu sekali untuk saya membangun sedikit proposal mengenai Kak Pratiwi, terima kasih juga ya Kak atas pertanyaannya. Good luck buat journey abroad-nya ya Kak. Nah Kak Ari, agak kerasa udah di akhir sesi ya, sesi webinar Australia dan juga sebenarnya sesi overall webinar style kita nih. Jadi kita udah 2 hari webinar dari jam 6 sampai jam 8 teman-teman. Dan aku juga lihat ada beberapa nama yang familiar ya dari Korea. Sampai sekarang itu semuanya diikutin. Terima kasih banget semuanya atas antusiasnya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan gitu ya. Di webinar lain mungkin, atau mungkin di style, di EduTrip-nya mungkin juga bisa kayak gitu teman-teman. Aku mau remind lagi kalau webinar malam ini akan sudah di-record, jadi tidak usah khawatir buat teman-teman yang telat masuk. Jadi teman-teman bisa nonton ulang gitu ya, biar insight-nya itu nggak ketinggalan. Begitu juga dengan deck atau PPT yang Kak Ari share kali ya, kita bisa share ke teman-teman gitu di grup. Nah, jadi itu aja teman-teman semua. Terima kasih once again Kak Ari, terima kasih banyak atas insight-nya, dan good luck ya untuk journey abroad-nya semuanya. Boleh live room. Bye-bye. Bye-bye, Kak. Thank you, Kak. Thank you, Kak Ali. Thank you, Kak. Thank you, Kak Ari.